warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan jumpa lagi dengan Yoga Gapor Channel. Oke, di kesempatan ini teman-teman saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang pengoperasian D8R, tentang instrumen-instrumen panelnya dan bagaimana melakukan P2H yang benar. Oke teman-teman, mohon dibantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe ya, like-nya dan bunyikan loncengnya. Jika ada nanti videonya tidak dipahami atau sesuatu yang tidak dipahami dalam materi penyampaian saya, silakan lakukan komen di bawah. Insya Allah akan saya tanggapi dan saya akan berikan jawaban semampu saya. Oke teman-teman, di video ini akan terbagi dalam dua part ya untuk D8 ini. Untuk P2H dan pengecekan bagian undercarriage bagian bawahnya sampai dengan ruang engine itu adalah satu video. Kemudian video berikutnya itu adalah di sisi dalam kabin dan teknik pengoperasiannya. Karena terkait dengan durasi, untuk itu video ini saya bagi dalam dua part. Oke teman-teman, mohon dukungannya ya, jangan lupa subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Langsung kita ke pokok pembahasan untuk sedikit pembahasan safety-nya ya, untuk sebelum kita melakukan operasi ya, pengoperasian unit. Kita harus mengetahui safety-nya dulu ya. Di sini kita lihat ada orang yang berpegangan dengan dua tangan dengan berpijak satu kaki ya. Ini namanya 3 titik tumpu atau berpijak dengan dua kaki berpegangan dengan satu tangan. Intinya kita mendapatkan 3 titik tumpuan pada unit kita. Kita gunakan ini saat menaiki atau menuruni unit ya. Karena semuanya unit itu alat berat pasti dilengkapi dengan tangga naik dan turunnya. Jangan sekali-sekali melakukan melompat dari unit saat menaiki atau menuruni unit ya. Jangan melompat. Pastikan kita menghadap tangga, berpegangan dan berpijak ya. Oke, di sini saat melakukan pengisian fuel, unit harus dimatikan. Jangan sekali-sekali menyalakan api karena risikonya akan terjadi kebakaran. Kemudian di sini kita lihat ada bahan-bahan korosi ya, atau air asam terdapat unit seperti di baterai ya. Itu baterai rawan meledak bila terjadi shorting arus listrik. Kita menggunakan APD yang lengkap tentunya saat melakukan pengecekan ini ya, baterai ya. Melakukan P2H itu harus melakukan APD lengkap ya, menggunakan APD lengkap. Kemudian di sini ada danger tag, do not operation. Ada nama nanti tertulis di sini. Ini menandakan unit bapak-bapak masih dalam keadaan rusak ya, tidak bisa dioperasikan, dan kita tidak dilarang untuk melepas ini ya. Sebelum yang punya ini, nama yang tertera di sini yang melepasnya ya, atau atasannya langsung. Biasa yang melepas ini adalah tim mekanik. Oke, di sini kita lihat ada hose yang bocor, hose yang bertekanan ya, bocor, biasa hidrolik atau yang panas. Jangan sekali-sekali kita menyumbat menggunakan tangan karena akan merusak jaringan tangan kita tentunya. Karena di sini hose akan bertekanan, apalagi hidrolik ya, bertekanan tinggi. Jangan sekali-sekali. Jika kita harus melakukan penyelamatan diri dari ruang kabin agar tidak terkena badan kita, gunakan papan atau buku atau gardus lainnya untuk melindungi badan kita untuk evakuasi ya. Oke, sedikit tentang safety di situ. Yang pastinya kita mengerti tentang peringatan-peringatan bahaya-bahaya yang ada di unit kita. Oke deh, kita lanjut. Di sini ada beberapa contoh gambar tentang unit ya, D8, D9, D10 dan D11 ya. Yang kita fokus hari ini pelajari di D8 ya. Oke, di sini ada komponen-komponen ya. Letak dan nama komponen, Bapak bisa lihatlah aja namanya sesuai dengan panah yang saya sebutkan. Ditunjukkan ini, bisa dilihat sendiri aja Pak ya. Oke, ada radiator blade, kemudian radiator, ruang engine, switch disconnect sama baterai ada di dalam ruang baterai. Kemudian pengisian fuel, ROPS ini adalah pengaman, salah satu safety device juga, kelengkapan yang wajib bagi doser bila terguling. Ini yang menyelamatkan operator ya. Gabin remuk, tapi di ini yang masih menyelamatkan operator. ROPS, roll over proteksi sistem ya, kira-kira seperti begitu. Kemudian ruang kabin, kemudian pre-cleaner, saringan udara paling luar ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tipe bleed ya. Bleed itu ada 3 tipe, ada universal. Tergantung medan kerja kita yang dibutuhkan bleed yang mana ya.
Biasanya ini untuk pertambangan, untuk di lokasi pit, dan ini biasa di stock file atau untuk pendorongan penumpukan material ya. Penumpukan material cenderung ini yang digunakan universal blade karena lebih lebar, lebih panjang dengan material yang empuk. Kalau ini material cenderungnya agak keras ya, seperti di pit, banyak digunakan. Kemudian kita bahas tentang powertrain. Apa itu arti powertrain? Powertrain adalah susunan rangkaian penggerak suatu mesin, dimulai dari engine sampai dengan penggerak akhir, sampai unit dapat berjalan atau bekerja ya. Bisa dipahami ya. Kemudian susunan powertrain bisa dilihat mulai dari engine, putaran engine menghasilkan putaran dari pembakaran ya, pembakaran bahan bakar sehingga terjadi putaran, kemudian dioper ke damper, dihaluskan putarannya lewat damper, dioper lagi ke universal joint atau propeller sub, kemudian dilanjutkan ke transmisi ya. Transmisi ini ada komponennya beberapa macam, ada converter dan lain sebagainya di sini. Ada menggunakan disk dia di sini, kemudian dioper lagi ke steering clutch ya, untuk berbelok kiri kanan nantinya ada clutchnya di sini. Kemudian itu steering brake, ada juga untuk brake ya, untuk rem unit nantinya. Kemudian ada final drive ya, dihubungkan dengan shaft final drive. Nah, final drive ini yang bulat ini ya. Oke. Kemudian ada sprocket yang ada giginya ya, yang ada gear-gearnya untuk memutar track. Kemudian track shoe, yang dinamakan track shoe ini adalah rantainya adalah track, shoe-nya ada papan yang menempel, yang melintang di track. Itu adalah track shoe yang menempel di track. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada lip cylinder. Lip cylinder itu fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan bleed dengan tenaga hidrolik. Kemudian ada ini body bleed. Kemudian sisi kiri ini paling luar ya, bisa lihat di kursor. Ini adalah end bead atau pemotong samping ya, bagian sisi sampingnya bleed. Kemudian ini cutting edge yang bagian tengah ya. Yang pastikan ini kita lakukan pengecekan, tidak ada keretakan, tidak ada baut yang kendor. Kalau di lip cylinder tidak ada yang bocor-bocor ya, termasuk hose ataupun seal-sealnya, tidak ada oli hidrolik yang bocor. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada, kita lihat tail blade, ini menggunakan hidrolik untuk memiringkan sisi ke kiri atau ke kanan ya. Kendali operator ada di dalam, kendali hidroliknya kita pastikan tidak ada kebocorannya ya. Kemudian adjust tension track ya, ini tujuannya untuk memastikan mengadjust atau mengencangkan atau mengendurkan rantai ya. Ini fungsinya dia ini dengan media grease atau gemuk ya, dipompakan ke dalam situ ya. Nah, pastikan track tetap kekencangannya. Di sisi sambungannya nanti ada dilihat ya, ada master pin, ada menggunakan master baut ya. Sambungan-sambungannya ini yang pasti dicek, tidak ada kekenduran baut ya. Pin-pinnya ada, locknya tidak ada kekenduran, pelumasannya tetap ada ya. Kemudian ya, ada push arm ya, ini yang memegang blade ke arah blade sama body trunian. Oke, di sini kita lihat ini sisi bagian bawah blade ya. Oke, ada push ya, push arm yang memegang blade ke arah body doser ya. Kemudian tackling ya, tackling ini yang melintang, fungsinya untuk menstabilkan blade saat melakukan pendorongan beban berat, dia tidak akan ke kiri atau ke kanan ya. Kemudian ada hose hidrolik ya, ini perlu diperhatikan, dilakukan pengecekan agar tidak ada kebocoran. Ya, ini yang perlu kita cek pastinya teman-teman. Kemudian ada track shoe ya, ini shoe-nya, tracknya itu adalah rantainya yang di dalam ini ya. Jadi itu shoe adalah papannya, ini tracknya adalah rantai yang tempat di dalam nempelnya shoe ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf kalau agak kecepatan ya, nanti di setel berulang-ulang videonya agar lebih paham nantinya. Oke, di sini kalau unit yang dilengkapi dengan ripper atau ripping ya, kita pastikan bagiannya, silakan lihat sendiri panah yang ditunjukkan dan nama-namanya. Pastikan tidak ada pin yang longgar, yang lepas, tidak ada baut yang kendor, tidak ada kebocoran hidroliknya. Kita memastikan di situ melakukan P2H. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada nama-nama komponennya. Ini final drip. Final drip ada oli dalam, pastikan tidak ada kebocoran oli dari sini. Ya, kemudian sprocket ini diikat dengan baut, pastikan tidak ada kekendoran baut di sini. Kemudian ada shoe-nya ini ya,
pastikan tidak ada papan su yang kendor. Kemudian treknya ya, treknya tidak ada kebocoran karena di dalam trek ini di pinnya ada oli juga, pastikan tidak ada kebocoran juga. Kemudian ini idler bagian belakang ya, idler adalah roda belakangnya ini ya, untuk menstabilkan trek ini ya, jalur trek biar tetap sejajar dengan sprocket ya. Ini idler bagian belakang, dia menggunakan 2 idler, satu sisi depan satu sisi belakangnya. Kemudian yang di bawah ini adalah roller ya, ini roller ada berapa biji ya, ini bermacam-macam bentuk roller ini ya. Ini sudah menggunakan bugi, jadi satu bugi ini menggunakan 2 roller ya, tujuannya untuk lebih menstabilkan, untuk mendapatkan traksinya rantai lagi ya, biar saat mendorong di jalan yang berlubang, yang bergelombang bisa lebih dapat traksinya. Kemudian ini adalah track frame ini di sini ada tempat nempelnya apa tadi, arm ya, arm blade ini adalah trunion yang bulat ini ya, trunion. Jadi bisa dia bermain naik dan turun ya, ini bergerak naik bergerak turun bisa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini wujud dari trek bushing itu ya. Jadi bushing di sini ada olinya di dalam, itu disumpal dengan ini. Nanti dilihat kalau ada kebocorannya mungkin bisa dilaporkan. Ya, fungsinya oli di sini sebagai pendingin trek ini ya, juga sebagai pelumasnya. Oke, mungkin di situ dulu. Kita lanjut ke bagian mesinnya nanti. P2H bagian dalam mesin, sisi kiri dan sisi kanan. Kita pastikan di sini saat melakukan pengecekan undercarriage begini ya, tidak ada kekendoran, tidak ada kebocoran ya. Pastikan mengelilingi unit, dicek sebaik mungkin ya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, kita lanjut ya. Untuk P2H pengecekan untuk bagian kamar mesin ya, atau ruang mesin D8R ya. Ini adalah dipstick oli ya. Dipstick oli tinggal ditarik aja. Ada tanda untuk pengecekannya nanti terlihat di situ ya. Kemudian ini adalah untuk pengisian untuk oli transmisi ya, yang menggunakan 4 fill. Kemudian ini adalah pengisian oli mesin ya. Ini kalau secara manual ya. Ini adalah air cleaner ya, untuk muffler ya. Ini pengisian secara manual ya, dari diputar aja. Kemudian di sini ada tulisan 24 volt. Ini sebenarnya digunakan untuk jumper ya. Apabila, jadi tidak perlu colok-colok di aki lagi untuk jumper apabila terjadi apa ya, low baterai ya, low arus, tidak bisa start. Jadi kita lakukan jumper untuk start awalnya aja. Kemudian di sini ada fire extinguisher ya. Pastikan dicek lock pinnya masih bagus dan tekanannya masih berwarna biru ya. Oke. Kemudian dicek hose keliling ya, semuanya. Oke, bisa dilihat. Di sini dia untuk D8 dia tidak menggunakan kipas yang diputar sama V-belt ya, tapi diputar sama hidrolik ya. Kipasnya ada di bagian depan. Jadi operator cukup memastikan kebocoran ya, atau ada arus listrik yang shorting, kabel-kabel yang terbakar. Dicek kebocoran, saluran gas buang, oli, air, dan lain-lainnya. Cek. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ini adalah baterai ya. Dia masih menggunakan 24 volt juga. Kemudian ini adalah switch kontak on off. Jadi harus di-on-kan dulu baru kita bisa lakukan starting unit ya. Kalau itu diputuskan, di-off-kan atau ditempatkan di angka 0 ya, ini 1, ini 0, dia akan tidak bisa start ya. Semua sistem elektrikal akan mati ya. Oke. Kita tutup lagi ya. Oke, kemudian yang itu adalah fuel ya. Oke, teman-teman, tadi di sisi kirinya, kemudian ini adalah sisi kanan ya. Jadi pengecekan kita adalah turbocharger, kemudian ini adalah alternator ya, pastikan kekencangan pambelnya, kemudian pambel AC ya, kabel-kabel sensor tidak ada yang terputus, muffler tidak ada yang bocor ya. Biasanya kebocoran di sini ya.
Nanti untuk perawatan turbo nanti saya jelaskan di video berikutnya nanti juga ya. Kemudian tidak ada kebocoran di radiator atau pendingin ya. Pendingin, kemudian ini adalah aftercooler ya. Jadi ke sana udara yang masuk ke ruang engine dipompa dari turbo masuk ke ruang engine. Sebelum masuk ke ruang engine dia didinginkan dulu ya ke aftercooler, tujuannya untuk mendapatkan jumlah kadar oksigen yang bagus masuk ke dalam mesinnya sehingga tenaga mesin bisa naik. Jadi tujuannya turbo ini adalah menambah tenaga engine sekitar 30% dengan tanpa merubah konstruksi mesin itu sendiri. Dia bisa naik tenaganya sekitar 30% dengan cara memperbanyak jumlah oksigen masuk ke ruang bakar. Tapi oksigen yang disuplai ke ruang bakar harus oksigen bersih melewati air cleaner, saringan udara masuk ke sini dipompa ke ruang bakar ya. Jadi memperbanyak jumlah oksigen ke ruang bakar sehingga pembakaran lebih maksimal, tenaga mesin juga maksimal ya. Nah, di situ bisa teman-teman lihat ya. Ya ini adalah coolant ya, water coolant, gelas duga untuk water coolant. Bisa dilihat nanti ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini adalah sisi radiatornya, ya. Ini adalah kisi radiator karena ini terpisah dua. Di sana adalah aftercoolernya ya. Oke, untuk pengisian radiator dari depan sini, ya. Dari sebelah sana ada tangga, bisa dilihat. Oke. Sini adalah oli transmisi. Ini dia. Ini sticknya, ini adalah oli transmisinya, kemudian ini pengisian oli hidrolik. Ini adalah filter ada di sini ya, ini filter transmisi ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Pastikan sebelum starting engine kita melakukan P2H dengan benar dulu. Sebelum melakukan starting engine, mengecek semua oli, semua air, tidak ada kebocoran ya, semuanya levelnya cukup, baru kita melakukan starting engine. Oke, sampai di sini dulu. Saksikan di part berikutnya ya, part 2 nya untuk pengoperasian dan instrumen panel secara spesifik. Oke, terima kasih.